Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak warga Kota Bengkulu, jumpa kembali kita di program Ngobrol Seputar Kota. Tentunya bersama saya Jemi Tarmizi akan menemani ruang dengar para pemirsa di mana saja berada. Tentu kita di hari ini kembali akan berdiskusi, dan tentunya untuk hari ini kita berdiskusi hangat lagi dan tentunya dengan tema yang baru kembali. Untuk saat ini kita nanti akan membahas atau juga berdiskusi mengenai tentang kinerja dan juga sosok dari Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Dan sebelum kita memulai perbincangan atau juga diskusi pada hari ini, kita simak terlebih dahulu. Banyak sekali tayangan yang kita tampilkan untuk para pemirsa di mana saja berada. Seperti apa tayangannya atau juga videonya? Saksikan video berikut ini. Permasalahan di tengah masyarakat terkait penerimaan program Keluarga Harapan, sembako dan disabilitas, serta permasalahan tunawisma, anak jalanan, pengemis dan lain sebagainya, merupakan tugas dan wewenang pemerintah melalui Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Rosminiarti terus berbenah dengan meluncurkan inovasi penanganan permasalahan sosial. Inovasi tersebut akan dikupas di Ngota. Bagaimana keseruannya? Saksikan hanya di HDTV Kota Bengkulu. Nah, itu dia pemirsa tayangan tentang kesibukan atau juga kegiatan di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Jadi untuk lebih lanjutnya saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Ibu Rosminiarti. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita untuk menyapa para pemirsa di mana saja berada. Langsung kita sapa kehadiran Ibu Ros di hari ini. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita di hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, ini dia untuk para pemirsa di mana saja berada, sosok Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Ibu Ros. Alhamdulillah dia telah hadir di studio kita ini untuk membahas tentang sosok dan juga kinerja dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi ibu rumah tangga yang kuat, yang bisa memimpin dinas sosial dan juga menaungi dinas sosial. Tentunya ini adalah sosok yang sangat inspiratif sekali untuk kita semua di mana saja berada ya. Langsung kita berdiskusi pada hari ini mengenai Ibu Ros, dan juga ini Ibu Ros, kita ketahui Ibu adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi Ibu juga adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Nah, bagaimana Ibu sendiri membagi waktu dalam setiap harinya untuk keluarga dan juga untuk dinas sosial? Bisa disampaikan kepada pemirsa kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini kita berdiskusi masalah kegiatan sebagai Kepala Dinas Sosial. Secara kebetulan alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 30 Maret 2021 mendapat jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial. Dahulu kalanya kami sebagai camat Kecamatan Kampung Melayu. Di dalam pembagian waktu alhamdulillah dengan seizin Allah kita diberikan kesehatan, dan waktu yang kami bagi, saya tetap melaksanakan sebagai seorang istri, sebagai ibu dari anak-anak. Di dalam pembagian waktu, saya banyak kegiatan-kegiatan, kadang-kadang mengikuti takziah. Setelah takziah, otomatis pulangnya jam 11 malam. Iya, betul. Alhamdulillah saya karena sudah terbiasa bangun subuh jam 3. Jam 3 itu saya langsung bangun, melaksanakan kegiatan salat, tahajud, salat subuh langsung, dan setelah salat subuh kita langsung memasak makanan untuk suami dan anak-anak. Iya, betul. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk melaksanakan kegiatan rutin kita sebagai alhamdulillah sebagai kepala dinas, dan alhamdulillah setengah 8 kita sudah sampai di kantor untuk melaksanakan apel pagi dan kegiatan lainnya. Oke. Nah, pemirsa, ini adalah sosok yang sangat inspirasi menurut saya. Ini adalah ibu yang kuat ya. Jadi Ibu Ros ini dulunya ini adalah sosok kepala kecamatan ya. Iya. Nah, jadi dari staf ini berjenjang dia ini ya. Dari staf terus naik ke camat, terus sampai tahap saat ini dia diberi amanah oleh Ibu Wali Kota, oleh Bapak Wali Kota untuk menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Nah, ini Bu yang menjadi tips atau juga motivasi Ibu bagaimana nih untuk menyusun kinerja Ibu dulunya seorang camat dan berjenjang naik saat ini menjadi seorang kepala dinas. Apa sih yang Ibu tanamkan dalam diri sendiri Ibu?
Pertama, kita menjaga kesehatan kita. Yang kedua, kita tetap melaksanakan rutinitas kita, terutama sebagai umat Islam, melaksanakan kewajiban sholat, mengaji dan lain sebagainya. Dan di dalam pekerjaan itu kita harus melaksanakan pekerjaan secara ikhlas. Iya, betul. Apabila kita melaksanakan pekerjaan secara ikhlas, insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pekerjaan akan selesai dengan baik. Oke, nah jadi untuk para pemirsa di mana saja berada, ini adalah ibu ini dulunya seorang camat dan juga sekarang menjadi seorang kepala dinas. Berapa tahun Bu ibu dahulu menjadi camat di Kampung Melayu ya? Iya. Berapa tahun ini Bu? Kalau ditanya udah lama. Udah Jadi lama, ya? lebih kurang itu 6 tahun masuk 7 tahun. Oh iya, oke. Tentunya banyak sekali suka dan duka yang Iya, ibu lalui ya. betul. Nah, jadi para pemirsa di mana saja berada, ibu ini sekarang sudah menjadi seorang kepala dinas sosial. Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan di dinas sosial ini. Nah, ibu bagaimana sih ibu mengatur waktu ibu di dinas sosial ini untuk keluarga dan juga untuk di dinas sosial? Kan tentunya di dinas sosial ini banyak sekali kegiatan. Jadi waktu untuk keluarga mungkin berkurang. Bagaimana respon dari keluarga untuk menanggapi jabatan ibu saat ini? Ya, alhamdulillah suami saya sangat mendukung semua kegiatan yang diamanahkan oleh Bapak Wali Kota, dan saya sebagai istri selalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program yang saya susun. Jadi saya menyusun program dan mengatur waktu. Jadi bukan kita diatur waktu, tetapi kita yang mengatur waktu ya. Persiapan mulai dari jam 3 subuh mulai sampai pagi dan sampai di kantor kita mengevaluasi semua rencana yang sudah kita siapkan di bidang masing-masing. Jadi apa yang belum dilaksanakan dan apa yang sudah dilaksanakan. Sehingga dengan kita membuat suatu program, suatu perencanaan, maka tupoksi ataupun perencanaan yang ada di dinas sosial itu dapat berjalan dengan baik. Oke, nah ibu sendiri tentunya dinas sosial ini selalu berhubungan tentunya dekat dengan masyarakat ya. Nah ibu juga tentunya bisa dikatakan baru ya di dinas sosial. Nah apa sih visi misi ibu yang ibu tanamkan di dinas sosial untuk saat ini selaku ibu sebagai kepala dinasnya? Ya, kita dilantik pada tanggal 30 Maret 2021. Ini lebih kurang 3 bulan. Iya betul. 3 bulan saya melaksanakan tugas diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota. Pada saat saya masuk ke dinas sosial hari pertama, saya sangat terharu dengan pelayanan yang ada di dinas sosial. Karena dinas sosial itu adalah pelayan masyarakat. Iya betul. Masyarakat yang hadir itu adalah orang-orang istimewa yang memerlukan bantuan uluran tangan dari kita. Sesuai dengan visi Bapak Wali Kota, bagaimana menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Maka saya ambil visi dari Bapak Wali Kota, bagaimana minimal orang yang hadir itu bahagia dulu. Kalau masalah apa yang mereka dapatkan itu nanti urusannya, yang penting kita layani kehadirannya di dinas sosial. Maka pada saat itu saya membuat inovasi. Saya buatlah pelayanan satu atap ataupun satu pintu yang kegunaannya adalah memudahkan pelayanan masyarakat kita yang hadir di dinas sosial. Oke, baik. Nah, pemirsa, tadi Ibu sudah menyinggung tentang pelayanan di dinas sosial adalah yaitu tentang pelayanan satu pintu ya. Nah, ini tentunya adalah inovasi atau juga terobosan dari Ibu Ros ini. Jadi, sebelum kita bahas, kita masuk tentang pembahasan pelayanan terpadu satu pintu di dinas sosial ini, kita break dulu ya. Setelah satu ini kita akan kembali lagi. Jadi, untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngota. Kembali lagi untuk para pemirsa di mana saja berada, bersama saya Jemi Tarmizi dan juga Ibu Ros selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Tadi di sesi yang pertama sudah kita bahas tentang pribadi atau juga profil dari Ibu ini. Sesungguhnya Ibu Ros ini adalah dahulunya seorang camat Kampung Melayu dan alhamdulillah saat ini mendapatkan amanah dari Wali Kota Bengkulu menjadi Kepala Dinas. Bisa dikatakan untuk Ibu ini adalah Kepala Dinas Sosial perempuan pertama atau gimana nih Bu? Menurut referensi itu Ibu Zuli dulu menjadi sekretaris, jadi kan naik kalau nggak salah apakah PLT atau Kepala Dinas, dan selanjutnya banyak yang bapak-bapak. Dan tadi sudah kita bahas juga tentunya tentang pelayanan
satu pintu di dinas sosial ini dan sudah disinggung juga oleh Ibu Ros tentang pelayanan satu pintu di dinas sosial. Bisa Ibu jelaskan kembali kepada para pemirsa tentang pelayanan satu pintu di dinas sosial ini? Ya. Pelayanan satu pintu ini kita buat ini lebih kurang 3 bulan yang lalu. Yang kegunanya adalah untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang datang ke dinas sosial. Iya, betul. Kita melayani semua masyarakat yang mendapat bantuan dari PKH, mendapat bantuan sembako, dan juga melayani disabilitas. Mungkin juga kita melayani juga ada masyarakat-masyarakat yang belum termasuk di TKS. Jadi kegunaan daripada pelayanan satu atap adalah di mana kadang-kadang ada salah satu daripada anggota PKH ataupun sembako dan disabilitas itu mungkin mendapat kendala di dalam pencairan maupun mendapatkan bantuan seperti kursi roda dan lain sebagainya. Sehingga dengan dibentuknya pelayanan satu atap ini memudahkan semua informasi yang mereka dapatkan. Seperti PKH, kadang-kadang mereka terputus. Kenapa mereka terputus? Maka secara otomatis itu kita ada 3 meja. Satu meja pertama adalah untuk pelayanan PKH, yang satu lagi pelayanan BPNT atau sembako, yang satu lagi adalah pelayanan untuk disabilitas ataupun ODGJ. Nah, jadi dalam 3 meja ini, jadi mereka langsung berhubungan dengan meja 1, 2, dan 3. Meja 1 misalnya adalah PKH. Jadi kita ada pendamping PKH. Pendamping PKH itu adalah nanti kita buatkan jadwal piketnya, mereka piket dan bersama dengan dibantu oleh kasih yang membidangi PKH tersebut. Kegunaannya adalah untuk mengetahui masyarakat kita kenapa mereka terputus untuk mendapatkan bantuan. Maka kita buka sistem, nanti mereka akan mengetahui kendala di mana. Apabila kendalanya kemarin tidak sepadan capil, maka kita langsung berkoordinasi dengan pihak capil. Kalau dia memang tidak termasuk dalam DTKS, maka kita buka aplikasi ini di DTKS. Begitu juga di bantuan sembako. Dan untuk disabilitas atau ODGJ, kita juga ada tim pendamping disabilitas. Ya. Jadi kebanyakan mereka untuk meminta bantuan, minta bantuan kursi roda, minta bantuan tongkat dan lain sebagainya. Dan juga ODGJ mereka minta bantuan untuk permakan atau beras dan lain sebagainya. Maka pada saat itulah kita layani semuanya dan insya Allah masyarakat kita dapat kita layani walaupun mereka secara untuk mendapatkan langsung itu belum nanti, tapi kita usahakan apabila mereka belum termasuk di dalam mendapat bantuan PKH ataupun sembako dan bantuan-bantuan yang lainnya. Yang jelas mereka nanti kita masukkan pada saat perpal untuk menjadi data di DTKS. Oke. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwasanya pengaduan ini ada PKH, ada dan sembako dan juga ada disabilitas. Nah, ini untuk saat ini data yang masuk pengaduan seperti apa yang paling banyak diterima oleh dinas sosial? Semuanya banyak yang datang. Jadi yang datang di PKH mereka terputus untuk mendapatkan bantuan, di sembako sebegitu itu juga di disabilitas juga. Jadi setiap hari itu ramai. Jadi makanya saya buat satu pintu kita siapkan. Kita siapkan tempat duduk, kita siapkan air minum, kita siapkan prokesnya. Sehingga alhamdulillah mereka hadir. Kalau dulu mereka tuh duduknya kemana-mana. Jadi dengan adanya kegiatan seperti mereka kita sapa, sapa. Karena kenapa kita buat ada semacam yang piket? Karena orang yang datang itu adalah orang-orang yang mungkin di rumah tadi sudah mungkin berantem sama suami, anak-anak. Karena kenapa? Mereka tidak dapat bantuan lagi. Mereka selalu mengharapkan bantuan. Maka begitu siapapun yang hadir, dilayani sebaik-baiknya, diberikan senyum, disapa, disuruh duduk, disuruh minum dulu, baru kita layani apa kendala mereka. Jadi alhamdulillah karena tujuan kita ada untuk membahagiakan masyarakat. Oke. Nah, tadi juga Ibu menyampaikan bahwasanya ada pemutusan baik yang penerima PKH, sembako dan juga disabilitas. Nah, ini tentunya pemutusan ini adalah tanda tanya juga untuk kita. Nah, ini ada kriterianya tentunya kita memutuskan ini ya. Nah, bisa disampaikan sebab kita memutuskan untuk mendapatkan PKH dan juga bantuan ini seperti apa? Untuk pemutusan, dinas sosial bukan memutuskan, tetapi itu dari kementerian itu langsung.
Dinas sosial tugasnya adalah untuk mengecek, Iya. dan membantu untuk memasukkan kembali. Kenapa mereka terputus? Mungkin mereka terkendala di sepadan capil atau NIK-nya tidak sama dengan NIK yang ada sekarang. Jadi mungkin dia bisa ganda dan lain sebagainya. Akhirnya oleh kementerian di stop dulu sebelum kita korelasikan hubungan dengan data mungkin di capil dan lain sebagainya. Oke, nah jadi itu untuk para pemirsa di mana saja berada, tentunya itu adalah bukan pemutusan ya. Mungkin ada sedikit kekeliruan data dari Dukcapil dan juga mungkin kekeliruan di pusat dan juga di daerah ya. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu yang mungkin pernah menerima PKH, sembako, disabilitas, mungkin ada sedikit kendala, silakan langsung datang ke Dinas Sosial karena Dinas Sosial ini selalu buka 24 jam, bisa dikatakan demikian ya. Menerima pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan bisa online, nanti kan kita ada petugas bisa malam-malam besoknya mereka langsung ke kantor bisa. Oke. Ya. Nah ini untuk meja pengaduan ini ataupun juga di Dinas Sosial ini sistem piketnya itu setiap hari atau gimana bisa disampaikan? Ya, untuk kegiatan ini kita kan dari PTT kita tugaskan untuk menjaga pintu masuk. Sebelum masuk kita arahkan prokes, kita cek suhu. Dan kita silakan minum dulu. Sudah minum silakan duduk, baru nanti mereka mendapat antrian untuk mendapatkan pelayanan. Ya, jadi itu. Oke, nah jadi untuk para pemirsa itu tentang pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Sosial, banyak sekali yang diterima pengaduan oleh Dinas Sosial ini, baik itu tentang PKH dan juga tentang sembako dan juga disabilitas. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Kota Bengkulu yang mungkin belum terdata oleh pihak RT, RW, kelurahan, bisa langsung juga datang ke Dinas Sosial untuk didata oleh Dinas Sosial. Jadi untuk para pemirsa di mana saja berada, kita break dulu karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap di Ngota. Kembali lagi di Ngota, tentunya ngobrol seputar kota bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga bersama Ibu Rosmaniati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Nah, pemirsa tadi banyak sekali sudah kita bahas tentunya tentang profil Ibu Ros dan juga tentang pelayanan terpadu satu pintu. Ini adalah inovasi terbaru dari Ibu Ros dan juga tentunya masih banyak inovasi yang akan diluncurkan oleh Ibu Ros ini tentunya untuk kebahagiaan masyarakat Kota Bengkulu. Dan tentunya untuk saat ini kita ketahui juga di Kota Bengkulu banyak sekali yang namanya gepeng ya, baik itu di kawasan lampu merah dan juga banyak juga di tempat-tempat keramaian lainnya, banyak sekali kita temui yang namanya gepeng ini. Nah tentunya ini adalah sebagai tugas dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Nah untuk Ibu Ros sendiri, langkah apa yang diambil untuk menindaklanjuti para gepeng yang ada di Kota Bengkulu ini? Baik, gelandangan, pengemis maupun anak jalanan ini oleh pemerintah ada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 bahwa ini sudah ada ditetapkan untuk dilaksanakan penanganan. Kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah nomor 17 tahun 2017 nomor 7 tahun 2017 bahwa ditetapkan adanya penanganan anak jalanan gepeng maupun pengemis yang ada di Kota Bengkulu. Kita ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan razia gepeng ini mungkin dari kepala-kepala dinas dulu sering dilaksanakan, tetapi tidak ada langkah tindak lanjut selanjutnya. Memang kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam perda itu bahwa untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ataupun pelaksanaan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini ada di perda itu di bab 4 pasal 8, 9, 10 itu ditetapkan ada upaya-upaya. Pertama adalah upaya preventif. Upaya preventif adalah bagaimana anak jalanan ini diberikan penyuluhan, diberikan pemahaman, diberikan sosialisasi supaya anak jalan ini cukup seperti ini aja dulu, jadi tidak ada penambahan. Nah, setelah diadakan upaya preventif, maka diadakan upaya referensif. Selama ini pemerintah kota, khususnya dinas sosial, kalau saya perhatikan sebelumnya mereka hanya melaksanakan
upaya preventif ini adalah di tingkat razia. Razia penertiban, hanya sebatas itu. Iya, betul. Razia penertiban, jadi mereka diangkut ke dinas sosial. Penertiban ini bersama Satpol PP. Satpol PP adalah penegak perda. Jadi kita bersama-sama. Jadi pada saat saya duduk bahwa upaya preventif razia ini bukan upaya yang signifikan ya. Karena kalau kita laksanakan upaya preventif di bidang razia, kita angkut ke dinas sosial dan kita hanya membuat surat pernyataan dan kemudian kita lepaskan kembali. Betul. Nah, oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya preventif di bidang pembuatan rumah singgah. Ada upaya di bidang rehabilitatif. Di bidang upaya preventif di bidang tempat singgah atau rumah singgah, maka kemarin saya berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota. Beliau sangat mendukung kegiatan ini untuk ditindaklanjuti. Dan insya Allah nanti apabila dinas PU sudah selesai, Kabak Kesra sudah pindah ke dinas PU sudah pindah ke kantor yang baru yang ada di Betungan, maka rumah yang ditunggu oleh Kabak Kesra itu akan kita jadikan rumah singgah. Ya, nanti mungkin arahan dari Bapak Wali Kota mungkin akan bekerja sama dengan pihak Basnas. Apa yang diperlukan, karena rumah singgah ini kan ada tujuannya adalah pertama untuk mengidentifikasi. Jadi anak-anak ini dari mana? Dan nanti setelah kita identifikasi mereka ini sekolah apa tidak, mereka ini bisa mengaji atau tidak. Nanti setelah kita buat ke rumah singgah, maka kita klasifikasi, dan nanti kita upayakan adanya upaya rehabilitatif. Nah, jadi upaya-upaya ini nanti setelah kita dirumahkan, kita identifikasi dan kita singgahkan. Dan kita pilih kalau anak masih butuh pendidikan, maka kita masukkan ke panti-panti asuhan. Tapi kalau dia sudah remaja, maka nanti apa yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka mungkin butuh keterampilan motor rambut, maka nanti kita akan bekerja sama dengan pihak pemotor rambut. Dan kemarin dari pihak PKBM, karena PKBM ini sekarang ini lagi mencari pelatihan secara gratis, baik pelatihan itu di bidang elektronik, di bidang masak-memasak, di bidang mungkin pekerjaan yang lainnya. Dan kemarin kami sudah berkoordinasi dan mereka siap untuk bekerja sama. Dan itu dari segi untuk kegiatan, dari segi pendanaan nanti yang jelas karena kita APBD kita lagi sangat miris dan adanya refocusing, jadi otomatis kita harus memohon bantuan nanti dari pihak Basnas dalam rangka untuk mensejahterakan anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah bagaimana nanti ke depannya mereka harus hidup bermasyarakat kembali, harus bersosialisasi kembali seperti anak-anak yang lainnya. Dan harapan kita nanti ke depan mereka akan hidup layak seperti kita. Nah, itu dia untuk para pemirsa di mana saja berada. Tentunya Dinas Sosial Kota Bengkulu kembali meluncurkan inovasi, yaitu menyediakan rumah singgah untuk para gepeng atau juga anak jalanan yang ada di Kota Bengkulu ini. Tentu banyak sekali kita temui, baik itu anak jalanan, gepeng, pengemis dan sebagainya di Kota Bengkulu ini ya. Nah, tentunya Ibu, di saat Ibu melakukan razia, banyak sekali yang namanya itu adalah suka duka yang Ibu alami ya. Nah, apa saja mungkin yang Ibu temukan di lapangan dalam menertibkan para gepeng dan juga anak jalanan ini, Ibu? Ya, kemarin 1 minggu setelah saya dilantik, saya melaksanakan razia bersama Satpol PP. Kita sangat miris bertemu anak-anak yang masih kecil. Ada yang di umur 9 tahun. Begitu kita tangkap mereka menangis kan. Dan ini perda ini akan kita tegakkan, dan saya sudah menyiapkan perwalnya. Perwal dalam rangka untuk upaya preventif, represif, dan upaya rehabilitatif. Nah, penegakan perda ini nanti sekarang saya lagi mencetak spanduk-spanduk. Nanti kami mohon juga bantuan dari Kominfo untuk mensosialisasikan untuk perda ini, perda nomor 7 tahun 2017 ini, karena apabila anak-anak tersebut melaksanakan kegiatan kembali setelah mereka membuat surat pernyataan, maka mereka akan dikenakan denda
ya ataupun pidana. Berapa pidana untuk anak-anak yang melakukan kegiatan? Jadi mereka terkena denda 1 juta dan kurungan selama 3 bulan. 3 bulan. Dan kemudian seperti kemarin kami menangkap banyaknya anak-anak yang memakai boneka-boneka itu yang berada di jalan-jalanan. Itu kita tangkap semua, anak-anak kita lepaskan, kita ambil kepalanya, dan ternyata mereka itu dipelopori oleh seseorang. Di dalam Perda nomor 7 siapa yang memberikan sebagai penyandang ataupun pendukung untuk melakukan kegiatan ini, maka orang tersebut akan dikenakan denda sebesar 50 juta. Dan juga sekarang ini kita selama ini mungkin tidak mengetahui ya, masyarakat sebenarnya tidak boleh memberikan bantuan ataupun pemberian uang kepada pengemis anak jalanan. Dan kami akan menyampaikan sosialisasi ini kepada seluruh masyarakat di lampu-lampu merah. Apabila masyarakat kita nanti sekarang baru sosialisasi, mungkin 3 bulan kami akan melaksanakan sosialisasi. Kalau sudah 3 bulan kita laksanakan, maka perda ini akan kami tegakkan secara seadanya. Jadi masyarakat yang memberi itu juga kena aturan, yaitu apabila seseorang misalnya Mas Jimmy memberikan bantuan kepada anak, maka Mas Jimmy akan kena denda 100.000 rupiah. Jadi semuanya nanti akan kita laksanakan setelah kami melaksanakan sosialisasi. Kalau sekarang kita laksanakan kepada pemberi, kami nggak tahu katanya kan. Ya, betul. Nah memang selama ini perda ini mungkin kurang disosialisasikan oleh pihak dinas sosial, maka sekarang akan kita sosialisasikan. Saya juga dulu sering memberikan, jadi kasihan ini Indonesia Shipper karena ya memakai ini kan, udah kasih aja nak. Pokoknya kalau orang menghadap mobil, berarti rezekinya di mobil kita. Tetapi ternyata kita salah. Kita salah. Itu sudah ada aturan bahwa kita tidak boleh memberikan. Kalau kita memberikan berarti kita kena sanksi sebesar 100.000. Nah itu dia untuk para pemirsa dimanapun berada, sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Ibu Roseni tentang gepeng ataupun juga anak jalanan ya. Dan tentunya kita sudah memasuki menit-menit akhir nih Bu, tentunya kita akan memasuki closing. Jadi untuk para pemirsa di mana saja berada, nanti kita akan berjumpa lagi. Tetapi sebelum kita akhiri, silakan untuk Ibu menyampaikan harapan juga himbauan dan juga mungkin ada inovasi ke depannya nanti untuk dinas sosial dan juga untuk kebahagiaan masyarakat Kota Bengkulu. Silakan disampaikan harapan dan juga himbauannya ke depan untuk kita semua di saat ini. Silakan Ibu. Baik, saya menghimbau kepada semua masyarakat untuk dapat membantu kami dinas sosial untuk dapat mensosialisasikan Perda nomor 7 tahun 2017. Karena dengan bersama masyarakat, insya Allah kegiatan yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota dapat tercapai. Kemudian selanjutnya harapan kami kepada orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu yang selalu mengajak ataupun mensponsori kegiatan para pengemis dan anak jalanan ini untuk dapat mengetahui isi dari Perda nomor 7 tahun 2017. Karena orang yang mensponsori kegiatan ini ataupun yang mendanai ataupun yang melaksanakan mengajak, maka orang tersebut akan terkena denda, sanksinya sebesar 50 juta. Oleh sebab itu kepada adik anak semua yang ada di Kota Bengkulu, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Bapak Wali Kota, masyarakat bahagia dan sejahtera. Terima kasih Bu Ros atas waktunya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Bengkulu dan juga untuk masyarakat yang lagi menyimak kita pada saat ini. Mari kita bersama mendukung dinas sosial untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan juga religius tentunya ya. Terima kasih Bu Ros atas waktunya di hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan juga terima kasih buat para pemirsa. Kemudian juga kami mohon maaf apabila kami ada salah kata dan juga salah ucap. Insya Allah kita kembali berjumpa lagi. Akhir kata, saya Jimmy Tarmizi dan juga Ibu Ros pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.